Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu ya dengan saya, John Elis Effendi, mentor menulis. Yang kali ini saya akan membahas buat topik yang sangat penting. Apa itu? Ya, ini cara mendalami tema cerpen. Nah, teman-teman bisa lihat di materi 3 ya, bahwa materi ini salah satu hal yang penting untuk diketahui. Memang gak harus dihafal sih, tapi paling gak teman-teman mengerti, paham apa sih itu tema dan bagaimana caranya supaya saat menulis, sebelum menulis cerpen kita sudah paham dulu cerita yang mau kita tulis itu temanya apa, pokok gagasan utamanya apa. Istilahnya bisa dianalogikan sebagai bingkainya. Nah, kalau ada bingkai itu kan terlihat lebih indah lukisannya atau foto. Nah, frame atau bingkai itulah yang disebut dengan tema. Bahasan yang begitu penting ya ketika hendak menulis adalah mampu mendalami tema cerpen tersebut. Mendalami tema menjadi hal utama supaya cerpen yang kita tulis memiliki daya khas yang unik dari cerpen lain yang pernah ditulis. Fakta yang ada bahwa semua tema yang kita kenal atau yang pernah kita baca itu pasti sudah pernah ditulis. Benar kan? Bahkan tema yang sama bisa ditulis ribuan kali atau bahkan lebih. Nah, gak usah khawatir. Tema boleh sama. Misalkan tentang pendidikan, banyak cerpen yang menulis tema ini. Dan masih banyak lagi hal yang bisa ditulis dari tema ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Ini temanya sudah ditulis semua. Bagaimana caranya kita bikin sesuatu yang berbeda dari cerpen lain? Nah, di materi inilah teman-teman belajar lebih fokus lagi ya, memperdalam lagi tentang tema ini dan sisi yang bisa kita angkat menjadi sebuah cerita yang tentunya akan memiliki nilai khas ya dibandingkan cerpen-cerpen yang lain. Ini adalah realita yang tak terbantahkan. Secara kasat mata saja, ada sebuah event lomba menulis skala nasional. Mungkin saja ada ribuan cerpen yang masuk. Tentu cerpen itu menulis tema yang sama, sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia. Tapi kenyataannya, tak ada satu cerpen pun yang sama dengan peserta lainnya. Kok bisa? Dari sekian ratus cerpen yang masuk, atau sekian ribu bahkan, nggak ada cerpen yang persis sama, padahal mengangkat tema yang seragam. Nah, ini ciri khasnya penulis itu di situ. Ada cerpen yang begitu memukau dewan juri sehingga terpilih sebagai pemenang, dan selebihnya 99% lebih gagal. Atau cerpennya tidak masuk nominasi atau tidak juara tentunya. Begitu juga ada ratusan cerpen tiap minggu yang masuk ke email redaksi koran atau media online. Tapi yang terpilih cuma 1 atau 2 yang dimuat di koran tersebut atau di media tersebut. Bagaimana nasib puluhan sampai ratusan cerpen yang kurang menarik itu? Banyak faktor yang menjadi indikator dimuat atau tidaknya sebuah cerpen. Dan tentu redaktur, dalam hal ini editor, tim editor akan memilih, menyaring, menyeleksi, dan menilai cerpen-cerpen yang relevan dengan media mereka. Kalau temanya terlalu umum atau berseberangan dengan media mereka, dalam hal ini visi dari media tersebut atau bidang dari media tersebut, misalkan ini medianya adalah yang khusus, misalkan majalah yang khusus wanita, gak mungkin dong dia menerbitkan cerpen yang tentang hal yang berbau terlalu ini ya, kelelakian. Tentu mereka akan lebih memilih cerpen-cerpen yang berhubungan dengan wanita, karena segmen pembaca mereka adalah kebanyakan, sebagian besar adalah perempuan. Begitu juga ketika kita mengirim cerpen ke media yang pembacanya itu adalah anak-anak, tentu cerpen-cerpen yang tema anak-anak lah yang dimuat di media tersebut. Nah, ini sebagai
filter kita ya, sebelum memutuskan mengirim ke satu media, kita harus tahu dulu kesenangan dari media itu apa, tema-tema yang sering dimuat di media itu apa. Jangan sapu jagat ya, semua dipukul rata, nggak gitu juga ya. Dan tema ini menjadi ruh cerpen secara keseluruhan, memberi identitas unik yang membedakan dengan cerpen lain. Sama seperti kita yang mempunyai identitas ya, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan sebagainya. Cerpen juga dilabeli dengan identitas, dan itu adalah tema. Walaupun kesannya kurang begitu penting bagi sebagian besar penulis, terutama yang masih pemula, tapi sadarlah mulai dari sekarang bahwa menguasai tema yang relevan amat sangat menentukan kekhasan cerpenmu, dan itu akan melekat menjadi identitasnya, dan kamu perlu memperhatikan itu sedari awal sebelum mulai menulis ya, sehingga cerpenmu itu memiliki sesuatu yang lebih bikin greget yang baca dan mempunyai karisma jika disandingkan dengan cerpen-cerpen yang lain. Oke ya. Nah, jika itu semua sudah terpenuhi, tentu cerpenmu sudah siap diadu dengan cerpen-cerpen yang lain. Apakah itu targetnya masuk ke koran atau jebol menang lomba. Yang penting kamu sudah memiliki modal awal yang kuat bahwa cerpen kamu ini bukan sembarang cerpen, tapi dia sudah punya identitas yang unik dan berbeda. Lantas bagaimana caranya bisa mendalami sebuah tema? Nah, ini pertanyaan besarnya ya. Oke, sebelum kita perdalam, sebaiknya kita tegakkan dulu nih pemahaman apa itu tentang tema. Saya perjelas lagi. Ada 3 poin yang sering salah kita pahami, atau sering kebalik-balik, atau disamakan, atau samar-samar. Apa itu? Yang pertama tema, kedua topik, dan ketiga judul. Apakah kamu bisa membedakan ketiga hal tersebut? Saya harap sudah bisa ya. Sederhananya begini, tema itu pokok bahasan utama. Topik itu bagian-bagian dari tema yang dianggap penting dan masih relevan, atau yang masih berhubungan dengan tema tersebut. Nah, judul sendiri ini posisinya adalah pewajahan. Pewajahan itu seperti etalasenya dari topik. Jadi, apa masalah utama dan cerpen itu tergambar dari judulnya. Misalkan dia bercerita tentang Bu Tarti, ya bisa saja langsung kamu tulis Bu Tarti sebagai judulnya, atau kenangan masa lalu Bu Tarti yang sebagainya. Itu masih berhubungan dengan Bu Tarti. Jangan sampai kamu tulis kenangan masa lalu Bu Darto, padahal tokoh utamanya Bu Tarti. Nah, simpelnya seperti itu ya, mudahnya seperti itu, membedakan tema, topik, dan judul. Bisa bikin lagi nih sebuah analogi seperti ini. Ini untuk mempermudah pemahaman teman-teman ya. Tema, misalnya itu kita gambarkan sebagai sebuah rumah. Anggaplah temanya apa? Rumah. Oke, saya jelas ya. Dan rumah itu tentu banyak dong modelnya. Ada rumah kayu, rumah beton, rumah modern, rumah klasik, kastil, istana, keraton. Itu kan rumah semua ya. Ada rumah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, sampai 10 lantai, dan seterusnya. Ada juga yang bersifat spesifik seperti rumah sakit, rumah jompo, rumah tentara atau markas ya, dan sebagainya. Tentu banyak sekali rumah, jenisnya rumah. Nah, rumah itu kan temanya umumnya, dan spesifikasi dari rumah tadi modern kah, klasik kah, sederhana kah, 1 lantai, 2 lantai, rumah sakit, rumah jompo, rumah yayasan dan sebagainya, itu adalah derivat atau bagian-bagian dari tema, dan kita anggaplah itu sebagai topik ya. Nah nih, misalnya kita ambil satu tema, yaitu rumah klasik atau rumah kuno, rumah tradisional, dan coba gambarkan dalam imajinasimu seperti apa bentuk rumah klasik itu.
Nah, ini udah dapat yang tadi temanya rumah, terus kita ambil topik atau sesuatu yang khas, yaitu rumah klasik. Tentu dong kamu bisa mengimajinasikan bentuknya seperti apa, atapnya, dindingnya, pintunya, dan itu penuh dengan ornamen-ornamen klasik, jadul. Itulah yang membedakan rumah klasik itu dengan rumah modern. Kebanyakan rumah klasik itu ditempeli ukiran-ukiran, dan bisa jadi dia dibangun dari kayu-kayu, dan jarang yang menggunakan paku, banyak pakai pasak. Kalaupun ada dinding semen, itu tidak semuanya semen, karena rumah klasik ya, kebanyakan dominasinya adalah kayu, dan kamu bisa membayangkan itu ya. Nah, di rumah itu juga ada bagian-bagiannya, ada bagian ruang tamu, dapur, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dan sebagainya. Nah, bagian-bagian dari rumah itu kita sebut dengan topiknya. Kan tadi bagian dari temanya itu adalah rumah klasik, terus kita ambil spesifikasinya, misalkan kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu, teras rumah, halaman samping rumah, dan sebagainya. Dan itu bagiannya yang masih berhubungan dengan rumah itu tadi, yaitu kita sebut topik. Dari sekian banyak tema tadi, kita ambil satu topik yang spesifik. Coba pilih salah satu topik dari rumah klasik itu yang menarik untuk ditulis. Misalnya kamar tidur atau dapur. Dan itu bisa menjadi sebuah cerita yang berbeda walaupun dengan tema yang sama. Misalkan yang ini tertarik dengan dapur, dia bercerita tentang dapur aja. Ini ada yang tertarik dengan halaman, dia bercerita dengan halaman aja. Ada yang tertarik dengan dinding rumah saja, dia bercerita tentang dinding rumah saja. Itu topik-topiknya ya. Oke, sudah paham ya. Topik itu apa sih? Adalah masalah utama yang akan kita ceritakan dalam cerpen. Jadi masalah utama, masalah tunggal. Dan idealnya dalam satu cerpen hanya ada satu masalah utama, masalah pokoknya. Karena itu akan menjadi pusat dari penceritaan naratifkah, dialogkah, deskripsinya akan mengarah ke situ semua. Sehingga terungkaplah kejadiannya. Mengungkap kejadian masalah utama itulah keutuhan dari sebuah cerita ya, dari awal, tengah, sampai endingnya. Nah gitu, jadi semua hal yang kita cerita akan berfokus pada topik atau masalah utama cerita itu. Nah, sekarang fokuskan imajinasimu dan masuklah ke dalam kamar tidur klasik itu. Ketika kamu tadi memilih topik kamar tidur klasik, apa yang kamu rasakan, kamu lihat, kamu raba dari kamar itu? Tentu di kamar itu kamu bisa melihat kamar tidur yang unik karena ada berkelambu, meja rias dengan ukiran yang penuh ornamen-ornamen ukiran, cermin yang berukuran, bentuknya juga agak berbeda ya. Terus lantai motif lama, dinding kamar dan semuanya. Nah, itu pembayangan kamu atau visualisasi kamu ketika mengambil sebuah topik tentang kamar tidur dari rumah klasik itu. Nah, pada bagian-bagian yang unik, yang menarik bagi kamu tadi dari kamar tidur kamu tadi, yang kamu pilih tadi, kamu ambillah sisi yang ingin kamu tonjolkan dalam cerita kamu. Misalkan di kamar itu kamu tertarik dengan meja riasnya, dan kamu bikinlah sesuatu yang bisa mencerminkan meja rias itu, dan jadikan itu sebagai judul. Yaitu istilahnya kalau orang kamera ya, membidik kamera kan dia ngambil angle-nya, sudut pandangnya, dan dia mengambil itu dan dia bisa melihat sisi lain dari rumah itu dari sudut itu. Nah, ini bisa saya ilustrasikan sebagai judul ya. Kamu ambil bagian yang spesifik yang menarik bagi kamu dari topik itu, kamu jadikan judul. Dan itu kan masih berkaitan juga dengan topik. Karena meja rias itu kan ada dalam kamar rumah klasik itu. Jadi itu ya.
bagian-bagiannya kalau kita pecah lagi seperti itu. Nah, ini untuk pemilihan judul itu memang sih suka-suka penulis ya. Tapi yang saya tekankan di sini karena kita masih membahas masalah tema dan topik, ya nyambung lah, berkaitan lah ya, sinkron atau ada hubungannya dengan topik yang telah kamu pilih. Jadi jangan sampai melenceng jauh ya. Tadi tentang rumah klasik, tapi kamu malah menyoroti pagar halaman rumah. Itu kan judulnya nggak nyambung, nggak sinkron, nggak relevan dengan topik kamar tidur yang kamu pilih. Misalkan judulnya dinding kamar tidur kan masih ada hubungannya. Dinding kamar tidur dengan dinding halaman depan rumah kan pasti berbeda bentuk dan warnanya dan sebagainya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi di sini saya tekankan, ambillah bagian yang paling menarik dari topik itu, kamu bisa angkat menjadi judul. Dan judul itu sama seperti etalase. Orang mau lihat barang-barang itu kan yang dipajang itu di etalase. Jadi penggambaran secara umum yang bisa direkam, diingat, dihafal, atau direka-reka kelanjutan ceritanya itu dari judul. Itu sebagai pembuka jalan orang menarik, orang tertarik atau tidak untuk lanjut membaca cerita kamu. Oke, sini ada tugas ya. Ini ada tugas teman-teman selesaikan ya. Ini sebagai contoh nih, ini ada tema lomba. Misalkan ini tema lombanya Hari Terindah Bersama Ibu. Oke, tema umum ya. Hari Terindah Bersama Ibu itu banyak sekali topik yang bisa kamu angkat. Bisa itu tentang hari terindah saat kamu masih TK, SD, SMP, SMA, atau saat kamu menikah, atau saat kamu mendapat hadiah ulang tahun dan sebagainya. Banyak sekali momen-momen hari terindah bersama ibu. Nah, momen-momen itulah kamu jadikan topik. Nah, dari topik itu kamu bisa jadikan sebuah judul. Oke, ini nggak fix ya judulnya. Nanti kalau setelah ceritanya selesai, kamu ingin ganti judulnya, nggak masalah. Nanti kamu bisa kondisikan lagi. Ternyata judul ini kurang pas dengan isi ceritanya, atau saya ingin ganti yang lebih baik, ya nggak masalah. Nah, ini ada saya contohkan topiknya. Pilihan topik ya, kenangan waktu kecil selalu disayang ibu, kenangan waktu SD dimarahi ibu, kenangan patah hati waktu SMA dihibur oleh ibu, kenangan waktu ibu sakit, dan lain-lain. Judulnya 1000 Nyawa Untuk Ibu. Diambil dari topik kenangan waktu ibu sakit, cerita perjuangan aku pontang-panting berjuang sampai ibu sembuh, seperti ingin memberikan 1000 nyawa untuk ibuku. Nah, itu ya deskripsi singkat atau penjelasan singkat dari judul yang dipilih. Cara seperti ini bisa diterapkan untuk tema-tema yang lain. Baiknya dari satu tema dibuat sedikitnya 5 topik. Idealnya ya, satu tema coba kamu pecah lagi jadi 5 topik. Lalu dari 5 topik itu kamu ambil satu yang paling menarik, yang itu bisa langsung bikin kamu tune in atau terancor ya, atau terkait langsung dari topik itu. Kan dari beberapa topik kita baca-baca, oh kok saya lebih ngenaknya di topik ini ya, langsung kamu pilih itu, dan itu kamu bikin prioritasnya. Nah, dari tema itu, nggak semua tema menarik ya untuk ditulis, dan kamu bikin aja skala prioritas. Ada 4 skala prioritas. Yang pertama itu prioritas utama, kita sukai dan kuasai. Jika ketemu tema ini, kamu bisa langsung nulis. Prioritas kedua adalah kita sukai tapi tidak dikuasai. Solusinya lakukan pendalaman dan riset tentang tema itu. Kamu suka tapi kamu belum gitu paham ya, kamu bisa search di Google, bisa lihat Google Maps atau lihat di YouTube dan sebagainya untuk cari informasi tambahan ya. Prioritas ketiga, kita tidak sukai tapi kuasai. Contoh, tema kisah tentang mantan. Dia benci sangat sama mantannya, nggak suka ceritain mantannya, tapi dia tahu ceritanya, malah sangat kuasai banget alur ceritanya. Jadi nggak harus dilain. Prioritas ketiga ini boleh dicoba. Yang keempat, prioritas keempat tidak disukai dan tidak dikuasai. Yang ini nggak perlu lah untuk dijadikan prioritas ditulis ya.
Oke, sekarang latihan. Latihan ya. Silakan ditulis, dicatat, di catatan nanti diketik dan langsung kirim ke saya ya. Peserta di kelas menulis nanti akan saya hubungi. Ini ada latihannya. Sekarang kita bikin latihan. Ini ada tema ketika aku remaja, terus teman-teman bikin 5 pilihan topik yang berkaitan dengan tema tadi. Terus pilih judul yang sesuai dengan topik yang teman-teman pilih. Dari 5 tadi kan dipilih 1 topik, dan dari 1 topik itu carilah sesuatu yang menarik dan jadikan judul. Oke, clear. Sudah jelas ya. Semoga materi ini bisa dipahami dengan penjelasan saya yang agak gimana-gimana gini. Oke, ditunggu materi berikutnya ya, dan juga tugasnya bisa diselesaikan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.